Perkenalkan, nama saya Christopher Frederick. Ya, saya ini salah satu pendiri dari Tiger Place to Go ya. Kita itu awalnya emang punya ide iseng-iseng aja sih untuk review-review daerah di daerah Tangerang, review makan atau tempat di daerah Tangerang. Terus jenis konten yang kita buat itu lebih ke arah kuliner, attraction, dan properti sih di daerah Tangerang. Di tengah perkembangan teknologi ini, banyak orang aktif membuat konten yang dibagikan di media sosial. Tak sedikit yang mendapatkan cuan dari konten tersebut. Kali ini Antara berkesempatan untuk berbincang dengan konten kreator Gen Z di balik akun TGR Place to Go, yaitu Christopher Frederick. Yuk simak wawancara Christopher yang juga berbagi strateginya di media sosial. Sebenarnya kita tidak terinspirasi ya, kita itu lebih ke arah awalnya iseng-iseng aja. Sebenarnya kita ini kan jualan properti, kita review-review rumah-rumah, tapi saya pikirkan selain review rumah kayaknya lebih seru itu kita sekalian review daerah di sekitar rumah itu. Jadi kita akhirnya ikut review-review makanan, terus tempat hiburan di daerah tersebut. Akhirnya ramai juga, jadi sekarang malah kita lebih fokus ke review makanan dan tempat hiburan di daerah Tangerang dibandingkan review propertinya, begitu. Yang pertama itu Instagram dan TikTok, tapi kita lebih fokus ke Instagram karena emang audiensnya udah terbentuk aja di Instagram, begitu sih. Biasanya kita collab sama akun-akun info-info Tangerang atau info-info Jakarta juga aja. Jadi kita sharing audiens, ini audiens mereka kita ambil dan audiens kita juga ke mereka. Jadi kita collab untuk mencari audiens lah ibaratnya. Kita bikin video kita menarik, feeds kita juga harus menarik. Jadi kita rapihin feeds-nya, terus pengambilan footage juga harus menarik. Terus kita juga harus research nih apa sih yang lagi ngetrend gitu zaman sekarang. Korek-korek daerah Tangerang yang harusnya bisa lebih baik, harusnya bisa lebih berpotensi, harusnya bisa lebih terkenal, harusnya bisa dikenal banyak orang. Tapi mungkin kekurangan di marketing, digital marketingnya. Jadi kita selalu cari-cari tempat yang seperti itu, yang hidden gem, yang berpotensi, kita review dengan ciri khas kita, footage kita, dan desain feeds kita, menyamakan konsistensi dan kreativitas. Di bagian pengambilan footage sama kadang cuaca juga nggak mendukung ya, apalagi kita kan syuting nggak semuanya indoor, kadang ada beberapa yang footage-nya harus outdoor dan cuaca kadang tidak mendukung, jadi footage-nya pun berantakan. Kalau satu footage berantakan, satu video biasanya jadi berantakan ya kan. Jadi tantangannya bisa cuaca, bisa dari sekitaran juga, dan udah sih itu aja. Kita itu ada red card ya, walaupun belum fix sama red card-nya kan kita baru mulai. Tapi biasanya kita itu dibayar per sekali review. Nanti ada konten briefnya, terus nanti keluar juga porsinya harus berapa, reelsnya atau story-nya ada berapa, begitu sih. Tentunya kita harus meyakinkan mereka dulu ya bahwa Tiger Place to Go ini bagus gitu, dengan cara ya pertama rapi, terus kita harus guide audience juga biar kelihatannya itu views-nya ramai, engaging juga. Jadi memang yang kita prioritasin itu bukan hanya followers, dan malah bukan di followers, kita itu lebih ke engagement sama reach ke audiensnya. Memang kita sebagai content creator yang ingin membangun personal branding itu, yang pertama harus diperhatikan itu adalah desain kita harus menarik, konten kita juga harus menarik, jangan terlalu polos, jangan terlalu bosan. Bikin gimana caranya pas orang scroll reels itu dia melihat kita, kayaknya gue mau nonton sampai habis dia nih reels. Kapan lagi kita bisa
review makanan, bisa kesana kemari, tapi dibayar begitu. Biasanya kan kita kalau jalan-jalan itu kita bayar, tapi kalau sebagai content creator kita jalan-jalan malah kita yang dibayar begitu. Jadi seru sih menurut saya, seru sebagai content creator. Sebenarnya rencana kita di awal itu tuh untuk membantu UMKM yang berpotensi. Jadi kadang kan UMKM itu dia punya produk yang lumayan bagus tapi digital marketingnya kurang. Kita ingin promote UMKM yang seperti itu dengan cara ya itu tadi membuat video reels. Kalau kita misalkan bikin semacam kayak review vlogging gitu kan mungkin orang sudah bosan. Makanya kita bikin video reels, footage-nya juga kita bikin semenarik mungkin agar ya itu tadi orang-orang yang bahkan di luar Tangerang pun bisa lihat, oh ternyata di Tangerang ini ada ini gitu. Yang sebelumnya dia nggak tahu tapi dia jadi tahu. Ekonomis ke depan pasti bagus sih, karena zaman sekarang itu semua orang digitalisasi kan. Jualan siomay aja sekarang iklannya di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya. Jadi untuk konten creator sih pasti menjanjikan karena semua orang butuh digital sebagai marketing atau personal branding dari sebuah produk ini. Kebetulan kan saya pebisnis juga ya. Jadi kalau ngomong diinvestasikan ya kurang lebih diinvestasikan. Jadi kita itu pendapatan yang kita terima itu kita investasikan itu bukan dalam bentuk emas atau saham atau lain. Kita investasikan dalam bentuk alat. Jadi kayak contoh kamera atau mikrofon itu untuk menunjang kelancaran dari bikin video itu tersebut. Begitu sih. Sampai hari ini sih semua kerabat, saudara, keluarga, teman semua itu mendukung ya. Belum ada yang meragukan karena memang untuk saat ini ya content creator itu lagi rame-ramenya. Karena ya itu tadi digital marketing itu lagi digenjot habis-habisan lah sama semua pihak karena orang bikin bisnis itu sekarang gampang. Kayak punya kalian bikin mie. Kita bikin mie, terus kita digital marketing aja, ya kan. Penjualan nanti bisa lewat online, lewat WA, lewat Grab, dan lain-lain kan bisa begitu. Makanya digital marketing itu sekarang lagi diperluin banget, gitu. Mungkin semua orang juga udah mulai aware dan lebih mendukung saya, begitu. Halo Sobat Antara, buat kalian yang lagi cari rekomendasi tempat makan dan hiburan, boleh follow kami ya.